Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menceritakan kisah salah satu raja dalam peradaban Mesopotamia kuno yang cukup terkenal dengan sebutan Sargon dari Akkad atau Sargon yang Agung. Mari langsung saja. Sargon adalah seorang yang sosoknya antara ada dan tiada. Kita tidak pernah mengetahui asal-usul Sargon. Kita tidak mengetahui rasnya atau nama aslinya. Nama Sargon tidak membantu juga, karena nama itu ia pilih dan pakai untuk dirinya kemudian. Jika ia berasal dari dataran tinggi, mungkin sekali ia seorang Semit, bukan Sumeria. Bangsa Semit dan Sumer mengembara ke Mesopotamia dari bagian bumi yang berlainan. Kisah Sargon tidak menegaskan asal-usul Semitnya. Ia berhati-hati untuk mengaburkan detail asal-usul darahnya. Ia mengklaim bahwa tidak mengenal ayahnya. Ibunya juga sama kaburnya. Barangkali wanita itu telah mengganti identitasnya. Mungkin meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengabdi di kuil. Atau mungkin berhasil naik dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi. Apapun itu, dengan meninggalkan anaknya di sungai, ia telah menyerahkan identitasnya kepada peluang yang muncul. Sargon ditemukan atau bilang saja diselamatkan oleh seorang yang bernama Aki. Aki adalah nama Semit. Kini Sargon menjadi seorang Semit. Aki bekerja di istana Raja Kis dan membesarkan Sargon untuk menjadi tukang kebun raja. Ketika Sargon sudah tumbuh dewasa, ia menjadi petugas minuman Raja Sumeria kota Kis bernama Ursababa. Petugas minuman zaman kuno tidak hanya sekedar penyaji minuman, tidak hanya mencicipi santapan raja, tetapi juga membawa segel raja yang memberinya hak untuk memberikan persetujuan raja. Ia adalah pengatur orang yang menghadap raja, yang berarti bahwa ia mengendalikan kemungkinan bertemu dengan raja. Petugas minuman memiliki kekuasaan yang sedemikian besar sehingga ia diminta mencicipi anggur dan makanan raja, bukan untuk melindungi raja terhadap kemungkinan diracuni, tetapi supaya petugas minuman sendiri tidak tergoda untuk meningkatkan kekuasaannya dengan meracuni tuannya. Sementara Sargon mengabdi pada Raja Kis, Lugal-Saggesi, Raja Kota Ummah, sibuk mengirim pasukan menyerang dan mencaplok wilayah-wilayah di Sumeria. Ia menyerang kota Lagas dan mengusir Raja Urukagina, lalu ia menduduki kota Uruk. Sesudah itu, seperti yang dilakukan setiap penakluk Sumeria, Lugal-Saggesi mengarahkan pandangannya ke Kis, kota terbesar di dataran Mesopotamia. Ursababa Raja Kis, ketika mengetahui bahwa pasukan si penakluk tengah mendekati kotanya, menjadi sedemikian takut. Ketakutan itu diperparah oleh kecurigaan Ursababa pada Sargon petugas minumannya. Ia curiga Sargon tidak berada di pihaknya. Maka ia mengutus Sargon membawa pesan ke Lugal-Saggesi. Pesan itu yang kelihatannya merupakan suatu usaha untuk berdamai, sebenarnya berisi permintaan agar musuhnya membunuh si pembawa pesan. Lugal-Saggesi menolak permintaan itu dan terus maju menuju Kis. Bagian cerita selanjutnya mungkin layak diragukan. Kisah-kisah tentang Sargon sangat diperindah oleh raja-raja Assyria sesudahnya, yang mengklaim Sargon sebagai leluhur mereka yang agung. Cerita ini di mana istri Lugal-Saggesi menyambut Sargon dengan menawarkan kewanitaannya, merupakan bagian dari sebuah tradisi sangat panjang yang menggambarkan para penakluk sebagai lelaki yang seksualitasnya sangat menggoda. Namun, serangan ke kota Kis sendiri mengisyaratkan bahwa Sargon tidak sepenuhnya mendukung rajanya. Ursababa terpaksa melarikan diri dan Sargon tidak tampak lubang hidungnya. Mungkin sementara Lugal-Saggesi tengah merayakan kemenangannya, Sargon sedang menghimpun bala tentaranya sendiri kemudian menuju Uruk, berperang dengan penduduk Uruk dan menaklukkan mereka. Lugal-Saggesi ketika mendengar berita tentang serangan ke kota Uruk, meninggalkan Kis dan menuju ke Uruk untuk menghancurkan Sargon. Tapi kini Sargon sudah tidak dihentikan. Ia menghadang Lugal-Saggesi di medan pertempuran, menangkapnya dan mengaraknya sebagai tawanan ke kota suci Nippur.
Sargon langsung mengambil gelar sebagai Raja Kota Kis, kota terbesar di Sumeria. Pada inskripsi yang sama yang melukiskan penaklukan Lugal Sagesi, ia mencatat bahwa ia melangkah ke selatan, menaklukkan kota Ur, menghancurkan Umma, dan menyapu seluruh perlawanan orang Sumeria yang masih tersisa di selatan sampai Teluk Parsi. Di sana, ia membasuh senjatanya di laut, dalam suatu tindakan kemenangan yang misterius. Penaklukan seluruh darataran Mesopotamia yang dilakukan Sargon secara relatif cepat itu mencengangkan, mengingat ketidakmampuan raja-raja Sumeria untuk mengendalikan wilayah yang lebih luas. Bala tentaranya lebih kuat daripada Sumeria sebagai pihak yang mempertahankan diri, karena mereka menggunakan busur dan panah secara besar-besaran. Karena langkanya kayu, busur merupakan senjata yang tidak lazim di Sumer. Sargon tampaknya memiliki sebuah sumber kayu eru yang mengisyaratkan bahwa sudah sangat dini ia melebarkan jangkauannya ke pegunungan Zagros, tepat di sebelah timur teluk. Pasukannya tampaknya juga telah mengubah formasi. Tentara Sargon tampak dalam pahatan-pahatan sebagai pasukan yang menyandang beban lebih ringan, lebih lincah, dan lebih leluasa bergerak di seluruh medan pertempuran untuk menyerbu dan kemudian membentuk formasi kembali sesuai keinginan. Tambahan lagi, orang Sumeria mungkin dilumpuhkan oleh keretakan dalam kota mereka sendiri. Kota-kota Sumeria tepat sebelum penaklukan itu menderita akibat kesenjangan yang kian besar antara kelompok elit, pemimpin, dan pekerja miskin. Penaklukan wilayah dilakukan secara relatif mudah oleh Sargon, mungkin menjelaskan ajakan yang berhasil kepada anggota masyarakat Sumeria yang tertindas untuk memihak kepadanya. Apapun kontribusi kelemahan Sumeria dalam keberhasilan penaklukan itu, hasilnya adalah suatu hal yang baru. Sargon melakukan sesuatu yang belum pernah dihasilkan oleh seorang pun raja Sumeria. Ia mengubah koalisi lepas dari beberapa kota menjadi suatu kekaisaran. Begitu ditaklukkan, wilayah baru itu perlu dikendalikan. Sebagai bagian dari strateginya untuk memerintah kota-kota yang bertebar luas, Sargon membangun sebuah ibu kota baru, Agade, dari ejaan nama kota itu, Akkad. Dalam bahasa Ibrani lah kekaisarannya mendapatkan nama. Dari posisi itu, yang sedikit ke utara dari Kis, Sargon dapat mengendalikan lalu lintas sungai dan mengawasi kedua ujung kerajaannya. Di dalam kerajaan itu, orang Sumeria segera merasa seperti hidup sebagai orang asing di kota mereka sendiri. Orang-orang Sargon adalah orang Semit. Dialek mereka yang kemudian dikenal sebagai bahasa Akkadia adalah bahasa Semit. Adat istiadat dan logat bicara mereka tidak sama dengan yang digunakan orang Sumeria. Ketika Sargon merebut sebuah kota, kota itu menjadi kubu orang Akkadia, yang stafnya terdiri dari orang Akkadia dan garnisumnya terdiri dari pasukan Akkadia. Berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, Sargon bisa bertindak kasar kepada penduduk asli. Ketika Lugal Sagesi menaklukkan Kis, ia mengklaim sebagai penguasa besar tetapi tidak menyingkirkan pegawai Sumeria dan orang-orang yang menjalankan birokrasi Kis. Bagaimanapun, mereka adalah orang seasal dia juga, dan ia membiarkan mereka tetap menduduki jabatan mereka sejauh mereka bersedia bersumpah untuk loyal. Sargon tidak memiliki kelunakan semacam itu. Ketika ia menaklukkan sebuah kota, ia mengganti pemimpin kota itu dengan orangnya sendiri. Orang Akkadia Semit yang telah lama berbaur dengan orang Sumeria kini berkuasa atas mereka. Ia menyeberangi Tigris dan merebut tanah orang Elam, dan tampaknya memindahkan pusat kerajaan mereka dari Aswan ke Susa. Ia menyerbu terus ke utara ke kota Mari yang dapat ia rebut, dan kemudian masih menyerbu lebih lanjut ke daerah sebuah suku Semit lain yang lebih liar dan tidak menetap. Sambil terus berperang di sepanjang Tigris, ia telah mencapai dan menaklukkan kota kecil di utara bernama Asur, yang menjadi pusat pemujaan Dewa Istar selama barangkali 300 tahun sebelum kelahiran Sargon. Sargon mungkin bahkan telah menyerbu Asia Kecil. Catatan-catatan dari istana Sargon menunjukkan bahwa kekaisaran ini memiliki birokrasi yang jauh berbeda dengan apa yang sudah dikembangkan sampai saat itu di Sumer.
Sargon berusaha menetapkan standar berat dan ukuran di wilayah kekuasaannya. Ia juga menciptakan sebuah sistem pajak yang dijalankan oleh pegawai negara yang mengelola keuangan kekaisaran. Dan strategi politisnya mencakup lebih dari pajak dan administrasi. Ia membentuk perwakilan dari wangsa penguasa lama di istananya, sebuah taktik yang akan menjadi baku untuk kekaisaran-kekaisaran yang jauh lebih muda waktunya. Daftar Raja Sumeria menyatakan pemerintahan Sargon berlangsung selama 56 tahun. Menjelang akhir pemerintahannya, ketika ia barangkali berusia di atas 70 tahun, pecahlah sebuah pemberontakan yang berat. Inskripsi-inskripsi Babylon tua mencatat bahwa para tua-tua negeri yang sudah dipangkas kekuasaannya berkumpul dan menjejali kuil Inanna di Kish. Sargon tentu saja mengklaim bahwa ia telah menggilas seketika pemberontakan itu. Setelah Sargon wafat, anak lelakinya Rimus harus melakukan serangan melawan suatu koalisi pemberontak dari kota yang mencakup Ur, Lagas, dan Ummah. Rimus berkuasa selama kurang dari 10 tahun dan wafat secara mendadak. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.